الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Subhanallah. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Imran ayat 130. Dan untuk itu mari langsung kita simak kajiannya bersama guru kita Ustadz Dr. Yusuf Baihaqi. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, barusan kita mendengar lantunan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 130 dalam surat Ali Imran. Bapak Ibu sekalian, ayat 130 dalam surat Ali Imran ini satu dari sekian banyak ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang riba. Kalau kita baca ayat 130 dalam surat Ali Imran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk memakan riba dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang berlipat-lipat. Tetapi seperti yang tadi kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang riba bukan hanya ayat 130 dalam surat Ali Imran. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat 130 dalam surat Ali Imran ini, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan, paling tidak bisa kita baca firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yang juga berbicara tentang riba. Kalau kita membaca ayat 178 dalam surat Al-Baqarah, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Lebih tegas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 178. Di ayat ini ya, di ayat apa artinya Al-Baqarah ini lebih tegas. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tegas di ayat 278, ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tegas berkaitan dengan riba. Bukan hanya yang diharamkan itu dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang berlipat, bahkan dalam jumlah yang sedikit pun. Atau dibahasakan dalam redaksi ayat itu yang tersisa. Kalau itu dipastikan adalah harta riba, walaupun itu adalah sisa-sisa dalam jumlah yang sedikit sekalipun, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di ayat ini, jangan kalian makan. Bapak Ibu sekalian, kembali ke
ayat 130 dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Jangan kalian makan riba dalam jumlah yang berlipat. Ad'afan mudha'afa. Dalam jumlah yang banyak. Sekilas kalau kita membaca redaksi ayat ini, di saat ayat ini diturunkan, Al-Quran masih memberikan toleransi kalau harta riba yang dimakan itu masih dalam jumlah yang sedikit. Makanya, ya kan, kalau dalam jumlah yang sedikit, ketika ayat dalam surat Al-Baqarah tadi belum diturunkan, itu masih dimaafkan. Itu masih ditolerir. Tetapi setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 278 dalam surat Al-Baqarah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Zero tolerance. Tidak ada lagi toleransi bagi kita untuk memakan harta riba, dan ini yang berlaku sampai sekarang Bapak Ibu sekalian. Jadi ingat, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, jangan hanya disebabkan karena kita membaca ayat 130 dalam surat Ali Imran ini, yang dilarang dalam Al-Quran itu kalau harta riba dalam jumlah yang banyak. Ya. Kalau dalam jumlah yang sedikit berarti boleh. Enggak ya, salah ya Ustaz ya. Ya kan? Ayat 130 ini dalam surat Ali Imran ini kalau dalam kajian tafsir termasuk ayat yang sudah dimansukh. Ayat yang sudah tidak lagi berlaku. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ayat yang mengharamkan riba secara total. Nah, ini jadi kita juga ya. Jadi ada munasabahnya ayatnya dengan ayat tadi. Tentunya ada kaitannya antara Ali Imran ayat 130 dengan Al-Baqarah ayat 278. Bukan saja ya kan karena keduanya berbicara tentang riba, tetapi secara redaksional juga ada korelasi, ada keterkaitan antara kedua ayat tersebut. Apa korelasi? Apa keterkaitan antara dua ayat yang berbicara tentang riba tersebut? Paling tidak, dua ayat itu sama-sama diawali dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Allah buka firman-Nya di ayat 130 dalam surat Ali Imran ini dengan memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga di ayat 278 dalam surat Al-Baqarah yang juga berbicara tentang riba, Allah Subhanahu wa taala awali redaksi ayat ini juga dengan memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Kalau kita membaca Bapak Ibu sekalian penjelasannya dalam kitab-kitab tafsir, karena tidak mungkin kejahatan dalam bentuk memakan harta riba ini untuk dilakukan oleh orang yang benar-benar beriman. Hanya orang yang tidak ada keimanan dalam dirinya. Hanya orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah dalam dirinya. Atau orang yang kerap melakukan kefasikan, dia yang masih mau memakan harta riba. Tetapi orang yang benar beriman, dalam artian sesungguhnya dia tidak akan memakan apa itu yang dinamakan dengan harta riba. Masih Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba cari titik temu antara firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 130 dalam surat Ali Imran dengan firman Allah di ayat 278 dalam surat Al-Baqarah, Bapak Ibu sekalian, di antara titik temu antara dua ayat itu yang sama-sama berbicara tentang riba, dua-duanya kalau kita baca secara redaksionalnya memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Coba kita baca
Ayat 130 dalam surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullah. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Kita baca redaksi Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Pesannya itu apa Bapak Ibu sekalian? Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan harta riba, takutlah kalian ini kepada Allah. Karena makna takwa itu adalah al-khauf, takut Bapak Ibu sekalian. Bertakwa kepada Allah dalam artian takut kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dua redaksi ayat itu berfirman ittaqullah dalam artian takutlah kalian kepada Allah. Ya kan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk takut kepadanya ketika Allah melarang kita untuk memakan harta riba? Bapak Ibu sekalian, karena sejatinya rezeki kita ini semuanya ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita ini Bapak Ibu sekalian itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dalam salah satu ayat Allah katakan, dia yang berkuasa penuh. Siapa dari manusia yang mau dia luaskan rezekinya, siapa dari manusia yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki sempitkan rezekinya. Istilahnya itu apa Bapak Ibu sekalian? Rizqul ibadi biyadillahi ta'ala. Rezekinya hamba kita ini, hamba Allah, itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takutlah kalian ini kepada Allah. Jangan kalian makan riba. Bukan saja dalam jumlah yang berlipat-lipat, tetapi juga dalam jumlah yang sedikit sekalipun. Al-Quran katakan, wadharu. Dharu itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Utruku. Tinggalkan. Ya kan? Ya. Allah Subhanahu wa taala dia yang punya kuasa penuh. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendak beri rezeki. Dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa penuh siapa dari kita yang mau diambil rezekinya. Maka menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, sebuah keniscayaan. Sebuah keharusan. Ya. Kalau kita mau beruntung, jangan memakan harta riba. Kalau kita tidak mau rugi, tidak mau binasa, jangan makan itu harta riba. Terlalu banyak kisah dalam Al-Quran, di mana melalui kisah-kisah itu Allah hendak memberikan pelajaran dan peringatan kepada kita. Contoh-contoh konkret dari manusia yang pernah ada, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil rizki juga seketika, sekejap mata atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baca Bapak Ibu sekalian kisah Sayyidah Maryam dalam Al-Quran. Banyak rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya atas kuasa Allah. Puncaknya adalah ketika Allah menganugerahinya seorang anak. Nabiullah Isa alaihi salam, seorang anak yang saleh. Seorang anak dari kalangan para nabi, para rasul. Seorang anak bahkan dari kalangan ulul azmi, dari kalangan para rasul. Seorang anak yang diturunkan kepadanya kitab Allah. Dan itu tidak banyak di dunia. Baca Bapak Ibu sekalian kisah Qorun dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil harta dari Qorun dalam sekejap waktu. Ini semuanya membuktikan betapa rezeki kita ini di tangan Allah. Bapak Ibu sekalian, karenanya penting bagi kita untuk terus menanamkan ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Yusuf Baihaqi, ilmunya begitu mengingatkan kita ya, begitu manfaat. Kenapa? Karena berhutang itu jangan kita kasih lebihan. Maksudnya kalau kita memberikan hutang jangan kita ribain Bu ya. Misalnya ngutang 1, bulan depan bayarnya 2. Kalau emang ditunda lagi jadi bayar 3, nggak bisa bayar jadi bayar 4. Makanya tadi bilang atafan mudha'afah, berlipat-lipat, itu nggak boleh. Uang yang kita makan dari uang seperti itu jadinya haram gitu ya Ustadz ya, gitu ya. Nah makanya jadi kita tinggalin yang namanya riba, kita tinggalin, cari hidup yang berkah ya. Mau nggak hidup berkah Bu? Mau nggak hidup berkah Bu? Oh lemes banget, mau nggak? Kita tinggalkan riba, insya Allah. Baik, kita akan lanjut lagi. Terima kasih banyak Pak Dokter ilmunya. Dan setelah ini kita akan simak ya guru kita yang akan bertausiah bersama kita, yaitu Kiai Haji Soleh Sofyan. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.